Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati Ibu Syarifah Ida Farida selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan SDM. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Rifki Muharram dan saya Mona Ekata Sareta. Di sini kami akan membahas materi mengenai tujuan dan manfaat perencanaan SDM dan persiapan SDM mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Yang pertama, tujuan perencanaan SDM. Berikut ini beberapa tujuan perencanaan SDM. Yang pertama, menjamin tersedianya tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua, mencegah terjadinya kekurangan atau kelebihan tenaga kerja. Yang ketiga, menyesuaikan antara kemampuan tenaga kerja dengan kebutuhan pekerjaan. Yang keempat, meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas organisasi. Dan yang terakhir, memberikan arah yang jelas dalam pengembangan karir dan peningkatan kompetensi karyawan. Selanjutnya ada manfaat perencanaan SDM. Yang pertama, pandangan manajemen lebih jelas. Dengan perencanaan SDM, manajemen senior bisa melihat lebih jelas kondisi tenaga kerja. Yang kedua, biaya sumber daya manusia lebih efisien. Karena kebutuhan tenaga kerja sudah diprediksi sejak awal, perusahaan bisa menghindari kekurangan atau kelebihan pegawai. Yang ketiga, waktu untuk mempersiapkan tenaga kerja. Jika kebutuhan tenaga kerja sudah diprediksi sejak awal, perusahaan punya waktu cukup untuk mencari orang yang tepat, melatih mereka atau memanfaatkan bakat dan kemampuan pegawai yang ada. Yang keempat, peluang kerja yang lebih adil. Perencanaan SDM bisa membantu memberi kesempatan yang sama, misalnya untuk perempuan atau kelompok tertentu agar ikut serta dalam dunia kerja. Yang kelima, meningkatkan kemampuan manajer. Dengan data dan perencanaan SDM yang jelas, perusahaan bisa membantu manajer mengembangkan keterampilan dan membuat mereka lebih siap dalam memimpin. Selanjutnya, mengadaptasi serta mengantisipasi perkiraan bisnis. Yang pertama, dari sudut organisasi atau perusahaan. Jadi yang pertama itu rencanakan ke depan dengan mengubah sudut pandang perusahaan. Perusahaan jangan hanya fokus pada kondisi sekarang, tapi harus melihat ke depan. Yang kedua, adaptasi terhadap budaya yang berbeda. Setiap daerah atau negara punya kebiasaan, selera, dan cara berbisnis yang berbeda. Yang ketiga, pemberdayaan SDM. Karyawan adalah aset utama, jadi harus diberdayakan, bukan hanya disuruh bekerja. Yang keempat, fokus pada produk sesuai standar internasional. Produk yang dihasilkan harus memenuhi kualitas global, misalnya ada sertifikat ISO, BPOM, atau SNI. Lalu yang kedua, dari sudut SDM, yang pertama itu SDM harus kompetitif atau punya kemampuan bersaing. Yang kedua, memiliki kemampuan unggul atau SDM yang berkualitas. Dan yang terakhir, dalam hal pengelolaan SDM, adaptasi dan antisipasi juga penting. Selanjutnya, strategi untuk bereaksi terhadap perubahan lingkungan bisnis strategis. Strateginya antara lain yang pertama, analisis lingkungan secara berkelanjutan, baik internal maupun eksternal, untuk mendeteksi potensi peluang dan ancaman. Yang kedua, pengembangan kompetensi SDM melalui pelatihan, workshop, maupun pendidikan berkelanjutan. Yang ketiga, fleksibilitas organisasi, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan struktur, proses, dan budaya kerja dengan cepat. Yang keempat, pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta mendukung inovasi. Yang terakhir, membangun budaya belajar atau learning organization, agar karyawan siap menghadapi perubahan dengan pengetahuan dan keterampilan baru. Selanjutnya ada studi kasus PT Bank Sentral Asia atau BCA. BCA sebagai salah satu bank swasta terbesar di Indonesia menghadapi tantangan perubahan lingkungan bisnis yang signifikan. Perubahan ini meliputi digitalisasi, transformasi layanan perbankan, serta tuntutan nasabah yang semakin cepat dan juga efisien. Untuk tetap kompetitif, BCA mengimplementasikan strategi perencanaan dan pengembangan SDM yang adaptif. Tujuan perencanaan SDM di BCA itu yang pertama, menjamin ketersediaan tenaga kerja yang kompeten. BCA melakukan rekrutmen yang terstruktur dan pengembangan
karyawan agar memiliki kapasitas teknis dan non-teknis yang sesuai dengan kebutuhan perbankan modern. Yang kedua, meningkatkan daya saing melalui pengembangan kapasitas internal. BCA tidak hanya mengandalkan perekrutan eksternal, tetapi juga melatih dan mengembangkan SDM internal untuk menduduki posisi strategis di kemudian hari. Yang ketiga, adaptasi terhadap perubahan teknologi dan lingkungan bisnis. BCA mengadakan pelatihan khusus di bidang digital, penggunaan teknologi terkini, e-learning, bahkan gamifikasi pembelajaran agar proses belajar lebih menarik dan juga relevan. Selanjutnya ada manfaat yang dicapai. Yang pertama, kompetensi meningkat. Karyawan lebih adaptif terhadap teknologi dan layanan digital. Yang kedua, efisiensi dan efektivitas. Layanan jadi lebih cepat, respons singkat, dan minim redundansi. Yang ketiga, siap perubahan eksternal. SDM tanggap regulasi, persaingan fintech, dan disrupsi digital. Dan yang terakhir, daya tarik talenta. Peluang karir dan pelatihan tingkatkan retensi dan reputasi perusahaan. Selanjutnya, proses dan strategi pelaksanaan. Yang pertama, pelatihan internal dan eksternal. Meliputi pelatihan teknis seperti operasional perbankan, analisis kredit, manajemen risiko, dan pelatihan soft skill seperti kepemimpinan dan kerjasama tim. Yang kedua, e-learning, serta percobaan metode belajar baru agar pelatihan lebih fleksibel, menarik, dan bisa diakses dari banyak lokasi. Yang terakhir, HR transformation, penyesuaian sistem, tools, proses internal SDM agar lebih modern, responsif terhadap perubahan, dan sejalan dengan strategi bisnis digital. Contohnya aplikasi internal seperti HC Inspire. Dari studi kasus BCA terlihat bahwa perencanaan dan persiapan SDM bukan hanya formalitas administratif, melainkan strategi yang sangat nyata dan penting untuk menghadapi lingkungan bisnis yang berubah. Tujuan perencanaan SDM seperti memastikan ketersediaan SDM yang tepat, membangun kapabilitas internal dan adaptasi teknologi telah memberikan manfaat nyata, seperti peningkatan kompetensi, efisiensi operasional, kesiapan terhadap perubahan, dan reputasi perusahaan yang positif. Kasus BCA menunjukkan bahwa organisasi yang serius dalam perencanaan SDM dapat memanfaatkan perubahan sebagai peluang, bukan hanya menghadapi ancaman. Selanjutnya, daftar pustaka. Nah, ini adalah sumber-sumber yang kami ambil untuk membuat materi ini. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.